Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemal Andriansyah dari Universitas Nasional ingin mempresentasikan tentang bank dan lembaga keuangan. Yang pertama, pengertian bank. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga keuangan adalah suatu institusi atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menghimpun aset dalam bentuk dana dari masyarakat lalu menyalurkan dana tersebut untuk pendanaan kegiatan ekonomi dan proyek pembangunan, serta mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga dengan persentase tertentu dari dana yang disalurkan tersebut. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Selanjutnya, sistem perbankan di Indonesia. Sistem perbankan di Indonesia adalah sebuah tata cara atau aturan-aturan dan pola bagaimana sebuah sektor perbankan atau bank-bank yang ada menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah. Indonesia menetapkan sistem perekonomiannya sebagai sistem ekonomi yang demokrasi sesuai dengan landasan negara, yaitu Pancasila. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Asas Perbankan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang berbunyi, perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Dalam menjalankan sebuah sistem perbankan yang baik, perlu adanya pilar-pilar yang menyangka sebuah sistem tersebut dapat berjalan. Dalam sistem perbankan Indonesia, pilar ini disebut Arsitektur Perbankan Indonesia atau API. Selama ini sistem perbankan yang dilakukan adalah Unit Banking System dan Branch Banking System. Unit Banking System adalah berlakunya pada operasional perbankan pada ruang lingkup unit tersebut, berdiri sendiri dan mempunyai kewenangan yang mencukup kegiatan sebatas di bank yang bersangkutan. Pada sistem ini, bank tidak membuka cabang di luar wilayah kerja distrik atau provinsi. Bank yang menganut sistem ini di Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat. Ciri-ciri dari bank banking system: 1. Organisasi yang relatif kecil. 2. Ruang lingkup terbatas. 3. Delegasi wewenang masih terbatas. 4. Keputusan kredit lebih cepat karena prosedurnya tidak berbelit-belit dan langsung ditangani direkturnya. Kelemahan sistem ini bisa mengakibatkan terhimpunnya kekuasaan atau sentralistik. Selanjutnya, branch banking system adalah sistem perbankan yang terdiri dari kantor pusat, kantor cabang dengan manajemen modern yang terpadu, terencana dan ada desentralisasi kewenangan yang luas serta wilayah operasionalnya sangat luas atau tidak pada wilayah tertentu saja. Ciri-ciri bank menganut sistem ini: 1. Bank dapat fleksibel untuk melakukan diversifikasi produk yang lebih variatif untuk mendukung jaringan cabang atau operasional yang lebih luas. Bank dapat melakukan intermediari lokasi sehingga dapat lebih cepat dan mengambil peran yang lebih besar dalam perekonomian. 3. Bank dapat melakukan ekspansi fisik ke daerah ekonomi baru, terutama pusat-pusat pertumbuhan, sehingga mampu meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat setempat. 4. Kantor pusat membuat perencanaan jangka panjang, cabang-cabang membuat rencana jangka pendek. 5. Delegasi wewenang lebih jelas dan mantap, terutama dalam memutuskan kredit berdasarkan status cabang. Biasanya ada cabang kelas 1, 2, dan seterusnya yang memiliki kewenangan pengucuran kredit yang berbeda. 6. Sistem ini lebih memungkinkan untuk menjangkau pasar terdekat dengan adanya cabang-cabang. Selanjutnya, struktur organisasi bank. Struktur organisasi bank adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian dan serta posisi yang ada pada suatu organisasi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi bank menggambarkan dengan jelas pemisah kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas serta fungsi yang dibatasi. Struktur organisasi bank yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada pelapor. Struktur organisasi ada 3 bagian. Yang pertama, top management. Top management adalah posisi paling atas atau yang memiliki wewenang besar dari suatu organisasi. Biasanya top management terdiri dari direksi, komisaris, direktur utama, dan sejenisnya. Tugas dari top management ini adalah mengatur strategi dari organisasi yang dipegang. Yang kedua, middle management. Middle management adalah posisi di bawah top management. Tugasnya adalah menjalankan strategi yang ditetapkan oleh top management. Selain melaksanakan middle management, juga menyusun taktik dalam pencapaian strategi yang diinginkan oleh top management. Biasanya posisi middle management ditempati oleh kepala bagian, manajer, supervisor, dan sejenisnya.
Yang ketiga, lower management. Lower management adalah posisi paling bawah daripada suatu organisasi. Tugasnya adalah melaksanakan segala perintah daripada top management dan middle management. Lower management bisa juga disebut sebagai pegawai atau karyawan. Selanjutnya, manajemen dana bank. Manajemen dana bank adalah ilmu dan seni mengatur proses penarikan dan pengumpulan dana yang optimal dan dengan cost of money yang wajar. Yang dimaksud dengan wajar adalah cost of money atau cost of fund plus overhead cost dapat bersaing dengan bank lain. Bagi bank, manajemen dana bank adalah bagaimana memiliki dan mengelola sumber dana yang tersedia. Bagi bank, mengelola sumber dana dari masyarakat luas terutama dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan deposito sangatlah penting. Dalam pengelolaan sumber dana dimulai dari pencarian akan kebutuhan dana, kemudian pelaksanaan sumber dana yang tersedia. Pengelola sumber dana kini dikenal dengan nama manajemen dana bank. Selanjutnya, manajemen likuiditas. Secara umum, likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebijakan jangka pendeknya. Untuk bank, likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan penarikan simpanan dan kewajiban lainnya dan memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit dan pendapatan dana lainnya. Fungsi likuiditas: 1. Untuk menunjukkan dirinya atau bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang. 2. Memungkinkan bank untuk memenuhi komitmen kreditnya. 3. Untuk menghindari penjualan aktiva yang tidak menguntungkan. 4. Untuk menghindari diri dari penyalahgunaan kemudahan atau kesan negatif dari otoritas pengawas atau pengawas moneter karena meminjam dana likuiditas dari bank sentral. Kelima, memperkecil penilaian risiko ketidakmampuan membayar kewajiban penarikan dananya. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.